Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Muhammad Hisan. Di sini saya akan mempresentasikan kurikulum di Kamboja. Nah, yang pertama bagian A, jenjang sekolah di negara Kamboja. Nah, jenjang sekolah di negara Kamboja ini setelah reformasi pada tahun 1996, struktur pendidikan formal di Kamboja dirumuskan dalam 6 tambah 3 tambah 3. Nah, ini berarti pertama, tahun untuk pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 6. Berarti untuk pendidikan dasar ini hanya ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Yang kedua, 6 tahun pendidikan menengah umum kelas 7 sampai kelas 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 6. Ada 6 kelas. Yang mana yang 6 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk menengah rendah, yang kedua untuk menengah atas. Nah, untuk menengah rendah ini dari kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan untuk sekolah menengah atas dari kelas 10 sampai kelas 12, berarti pas semuanya 6 tambah 3 tambah 3. Nah, yang kedua, kurikulum dan mata pelajaran di negara Kamboja. Nah, untuk kurikulum pendidikan dasar di negara Kamboja ini terbagi menjadi 3 siklus, 3 tahun. Pertama, siklus pertama kelas 1 sampai kelas 3. Yang mana kelas 1 sampai kelas 3 ini terdiri dari 27 sampai 30 pelajaran per minggunya. Jika dibayangkan memang begitu banyak, tetapi jika dirasakan begitu tidak akan begitu terasa banyak. Nah, 27 sampai 30 pelajaran per minggu yang mana selama 40 menit yang dialokasikan ke 5 pokok utama. Nah, apa saja yang 5 itu? Pertama, Khmer. Yang mana Khmer itu ada 13 pelajaran. Yang kedua, matematika. Untuk matematika sendiri terdiri dari 7 pelajaran. Nah, yang ketiga, sains dan IPS yang termasuk seni. Yang mana untuk sains dan IPS ini terdiri dari 3 pelajaran. Nah, fisik dan pendidikan kesehatan 2 pelajaran, dan kehidupan lokal program keahlian 2 sampai 5 pelajaran. Nah, untuk siklus yang kedua. Untuk siklus yang kedua ini kelas 4 sampai kelas 6. Terdiri dari jumlah pelajaran yang sama tetapi sedikit berbeda. Pertama, Khmer 10 kelas 4 dan 8 untuk grade 5 sampai 6. Nah, yang kedua, matematika 6 kelas. Nah, untuk yang ketiga, ilmu pengetahuan 3 untuk kelas 4 dan 4 untuk kelas 5 sampai kelas 6. Nah, untuk pelajaran IPS yang termasuk seni 4 kelas dan 5 untuk kelas 5 sampai 6. Nah, untuk yang keenam, kehidupan lokal program keahlian. Yang mana kehidupan lokal program keahlian ini 2 sampai 5. 2 sampai 5 untuk kelas 4 dan kelas 6. Maksud 2 sampai 5 ini apa? Maksudnya 2 sampai 5 jam. Nah, siklus yang ketiga, kelas 7 sampai kelas 9 terdiri dari 32 sampai 35 pelajaran yang dialokasikan untuk 7 mata pelajaran utama. Nah, yang mana pertama bahasa Khmer. Jadi Khmer itu merupakan bahasa. Yang kedua matematika, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan. 6 pelajaran masing-masing itu. Jadi 6 pelajaran matematika, 6 pelajaran untuk ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga bahasa asing 4 pelajaran, terdiri dari 4 pelajaran. Untuk yang keempat, pendidikan fisik dan kesehatan serta olahraga 2 pelajaran.
Untuk lokal hidup keterampilan program 2 sampai 5 pelajaran. Nah, yang bagian C, kelemahan sistem pendidikan di Kamboja. Nah, untuk kelemahan pertama dari faktor daerah. Untuk faktor daerah sendiri, pertama, sekolah sudah tua dan tidak cukup. Jadi sekolah di Kamboja itu sudah pada tua dan juga tidak cukup. Jadi sedikit sekolahnya, tidak memenuhi standar dari banyaknya masyarakat, sekolah tidak standar. Nah, yang kedua, jalan yang ditempuh cukup sulit. Jadi jalan sangat sulit untuk dilalui. Mungkin kalau di Indonesia ya bagian pedalamannya gitu. Yang ketiga, siswa yang tinggal jauh dari sekolah tidak dapat diakses dengan mereka. Jadi tidak ada kendaraan mungkin di situ. Yang keempat, pendaftaran siswa terus-menerus turun karena kondisi link mereka yang buruk dan kurang adanya transformasi. Nah, berarti di daerah-daerah di Kamboja itu miris sekali dengan yang namanya transformasi. Mungkin kalau untuk di daerah perkotaannya bisa saja banyak ataupun ada. Nah, untuk faktor yang selanjutnya, yang kedua yaitu faktor sekolah. Nah, untuk faktor sekolah, pertama, kurangnya bahan yang diperbaharui. Bahan yang diperbaharui itu mencakup buku pelajaran, tape rekam, komputer, dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk buku-buku di Kamboja sendiri menggunakan buku lama. Kan kalau di Indonesia terkadang naik kelas beli buku, masuk kampus beli buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor pemerintah ada 2 faktor. Pertama, dana pemerintah yang rendah. Dana pemerintah rendah yang digunakan untuk sistem pendidikan. Jadi dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk sistem pendidikan di negara Kamboja sangat begitu rendah, berbeda halnya dengan negara Indonesia. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu bisa dibilang cukup baik, karena di Indonesia sendiri ada yang namanya kartu itu. Nah, yang kedua, korupsi terhadap dana pendidikan. Jadi korupsi terhadap dana pendidikan ini ada juga di Kamboja, bukan hanya di negara-negara lain. Karena memang korupsi sendiri merupakan pekerjaan yang memang enak bisa dibilang. Nah, yang bagian D yaitu perbandingan kurikulum di negara Kamboja dengan negara Indonesia. Nah, untuk yang menjadi perbandingan pertama dari tenaga pendidik. Nah, untuk tenaga pendidik di negara Kamboja ini mengalami kekurangan. Sedangkan di Indonesia sendiri telah kita ketahui, Depdiknas melaporkan bahwa pada tahun ajaran 2007 sampai 2008 ada 6.500 kurang lebih tenaga kerja dengan pendaftaran total 2,8 juta siswa, dan untuk gurunya 176.000 guru. Nah, sedangkan di negara Kamboja sendiri mungkin cukup miris untuk tenaga pendidik. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Nah, untuk pemerataan sendiri, masalah ruang kelas yang terjadi di Kamboja khususnya di daerah pedesaan, hal ini mungkin mengalami kelangkaan yang mana mengakibatkan untuk membatasi jumlah anak-anak yang untuk sekolah. Nah, sedangkan di Indonesia jauh lebih baik. Hampir seluruh desa di Indonesia memiliki sekolah dasar dengan jenjang kelas yang lengkap. Nah, untuk yang ketiga, dari segi pembiayaan pendidikan. Nah, guru di Kamboja menerima gaji sebesar $20 sampai $50 per bulan. Dan mereka juga mengumpulkan iuran dari setiap siswa yang diajarnya sebesar $0,05 setiap harinya.
yang mana iuran tersebut dialokasikan untuk menambah penghasilan guru mereka. Sedangkan pembiayaan pendidikan di negara Indonesia telah banyak melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah di Indonesia, seperti pemberian beasiswa kepada siswa miskin, seperti beasiswa bantuan sekolah dan lainnya, BSM, dan juga ada lain sebagainya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.